bikin bahan plastik selalu menjadi primadona. Sejak tahun 1950-an, plastik jadi bagian penting dalam hidup manusia. Untuk bikin produk kemasan plastik kayak gini, prosesnya terbilang cepat dan gak pakai ribet. Kita tengok pabrik kemasan dan wadah plastik di daerah Sleman, Yogyakarta. Pabrik ini sudah lebih dari 30 tahun memproduksi wadah plastik. Bahan utamanya biji plastik. Masing-masing biji plastik ini jenisnya berbeda. Untuk membuat produk plastik yang akan digunakan untuk makanan harus yang food grade. Kalau bukan untuk makanan sih, nggak perlu food grade. Semua bahan biji plastik diracik dan dicampur dengan bahan tambahan supaya plastik bisa lentur. Plus bahan untuk pewarna juga. Jenis plastik yang berbeda nggak boleh dicampur, bisa terkontaminasi. Soalnya titik leleh setiap jenis plastik berbeda-beda. Untuk bikin produk kemasan, bahan campuran biji plastik harus dipanaskan sampai leleh. Ada dua teknik, injection dan blow molding. Teknik injeksi mencetak biji plastik dengan cara dilelehkan. Lelehan biji plastik akan mengikuti bentuk cetakan di mesin injeksi. Gak pakai lama, produk plastik yang diinginkan langsung jadi. Hasilnya, sendok atau garpu lipat sampai botol polos untuk berbagai wadah penyimpanan. Beda lagi untuk teknik blow molding. Plastik dicetak dengan teknik meniup preform atau bakal botol. Contohnya botol minyak kayak gini. Teknik blow molding bisa membentuk desain produk yang lebih variatif. Misalnya untuk lekukan dan detail bentuk yang beragam. Untuk menghasilkan produk plastik berkualitas, harus diuji dari sampel yang diambil secara acak. Uji kekuatan, cek. Uji berat, cek. Sampai saat ini, plastik masih jadi wadah yang paling populer karena praktis dan ringan. Tapi harus bijak dalam memilih wadah plastik, terutama untuk makanan. Walaupun sama-sama disebut plastik, jenis dan bahan proses pembuatannya berbeda. Wadah plastik tidak bisa dikenali hanya dengan melihat warna dan bentuknya saja. Lihat bagian bawah kemasan untuk menengok kode daur ulang yang disebut Resin Identification Code. Kode di bawah kemasan plastik sudah disetujui oleh International Organization for Standardization. Kemasan plastik yang aman untuk makanan dan minuman ditandai tanda simbol gelas garpu seperti ini. Angka di bawah plastik punya arti berbeda. Angka-angka jadi salah satu tanda apakah kemasan plastik bisa dipakai berulang atau tidak. Kode angka 1, angka 3, dan angka 6 sangat tidak dianjurkan digunakan berulang. Terus mana nih yang aman digunakan untuk sekali pakai dan bisa digunakan berkali-kali? Ini dia si angka 2, angka 4, dan angka 5. Angka 2 jenis plastik HDPE. Biasa ditemukan pada botol galon mineral, jerigen, botol sampo dan sabun, sampai botol susu bayi. Angka 4 LDPE. Artinya plastik terbuat dari bahan polietilen densitas rendah. Plastik ini elastis dan tahan lama. Biasa untuk tas belanja di minimarket ataupun supermarket. Aman digunakan, tapi sulit untuk didaur ulang karena sulit dihancurkan. Angka 5 jenis plastik PP. Sebutannya untuk bahan plastik polipropilen. Botol dan wadah lainnya yang memiliki kode ini merupakan jenis pilihan plastik terbaik untuk minuman dan makanan. Plastik polipropilen tangguh, ringan, dan tahan panas. Kode angka 5 dianggap aman untuk digunakan kembali dan sangat mudah didaur ulang. Meski penggunaan bahan plastik banyak ditentang karena sulit terurai di alam, kebutuhan wadah plastik sulit digantikan dengan bahan lain. Kalau sekedar untuk kantong belanja, alternatifnya bisa pakai kantong kresek ramah lingkungan yang terbuat dari pati singkong. Pati singkong diproses menjadi pelet, mirip kayak biji plastik. Pelet akan meleleh, terus ditiup udara sehingga mengembang seperti balon.
Untuk plastik bermotif, ia bisa langsung dicetak dengan motif yang diinginkan. Warnanya juga beragam loh. Mau warna apa aja ada. Ukurannya beragam. Kantong belanjaan kecil, kantong berukuran besar, sampai kantong untuk sampah. Singkong dipilih sebagai bahan utama karena potensi singkong di Indonesia sangat berlimpah. Jadi, gak perlu khawatir kehabisan bahan baku singkongnya. 1 kilogram singkong bisa menghasilkan 600 lembar kantong. Teksturnya jauh lebih halus dibanding kantong plastik kresek biasa. Kita buktiin kalau kantong nabati ini benar-benar ramah lingkungan. Kantong nabati kita gunakan untuk media pengomposan. Cuma butuh waktu sekitar kurang lebih 10 harian lah. Kantong ini akan menyatu dengan tanah. Metode ini gak perlu lahan luas dan gak menimbulkan bau pada tanah loh. Terbuktikan ya kalau kantong nabati ini compostable. Diaduk di air perlahan, kantong nabati benar-benar larut dalam air. Wah, keren! Pengujian terakhir, kantong nabati dibakar. Dan tidak meleleh, hasilnya malah berubah jadi abu. Jadi gimana? Terbuktikan kalau kantong nabati sangat aman dibandingkan plastik? Buktinya aja India, Madagaskar, dan Kolombia sudah rutin mengganti plastik dengan kantong nabati ini. Yang harus dikurangi bukan penggunaan wadah plastiknya ya, tapi penggunaan plastik untuk sekali pakailah yang harus dikendalikan. Semua demi lingkungan yang lebih sehat. Lingkungan sehat plus makanan sehat. Belanja bumbu dan bahan makanan tanpa plastik, apa mungkin? Di minimarket sih belanja tanpa kantong plastik sudah biasa. Tapi kalau cuma belanja bumbu dan bahan makanan di pasar atau warung, pasti tetap butuh wadah plastik kan? This is it, toko bumbu dan bahan makanan organik tanpa wadah plastik. Pertama di Indonesia loh. Kalau mau beli ya harus bawa wadah atau toples sendiri. Beli banyak jelas boleh, beli sedikit ya nggak masalah. Ada beragam produk, mulai dari bumbu dapur, minyak, tepung, beragam varian teh, pasta, sampai sabun. Semuanya organik dan chemical free. Bahan makanan organik biasanya diolah dengan cara sehat. Tapi makanan sehat kan biasanya nggak enak, berasa kurang micin gitu deh. Nah, di tangan Kasara Chandra, bahan-bahan organik lokal diolah jadi menu masakan sehat dan lezat. Nama Kasara Chandra sudah terkenal banget nih buat penggemar makanan organik. Chef, blogger, sekaligus penulis buku. Semua kontennya berkaitan dengan makanan sehat. Perempuan kelahiran 9 Juni 1991 ini juga dikenal sebagai inisiator gerakan pangan sehat Pasar Mustokoweni di Yogyakarta. Halo, saya Sarah Diorita. Saya adalah pengembang resep sehat, lahir di Jogja, dan saya besar juga banyak di Jogja, tapi antara Jogja dan Prancis karena Prancis adalah kampung halaman ibu saya. Dan ya, saya sekarang domisili di Jogja. Karena ibunya orang Prancis, sejak kecil Kasara terbiasa menikmati makanan yang diolah tanpa banyak bumbu. Jadi terlatih menikmati rasa-rasa asli dari bahan makanan yang dikonsumsi. Kebiasaan inilah yang bikin Kasara memilih makanan sehat sebagai gaya hidup. Manfaat yang saya rasakan sekarang adalah saya bisa menikmati makanan-makanan yang tidak banyak diproses ataupun bisa menikmati banyak jenis rasa gitu. Jadi tidak patokan enak saya itu tidak hanya pada satu patokan saja gitu. Sejak menikah dengan Kak Eros Chandra, gitaris band legendaris Sheila on 7 tahun 2009, Kasara mulai giat mengolah masakan sehat menggunakan bahan baku lokal. Memadukan dua budaya yang mengalir dalam dirinya, Prancis dan Indonesia. Tinggal di Yogyakarta jadi keuntungan buat Kasara. Mau sayuran organik ada banyak. Mau hasil laut segar, ada nelayan di pantai selatan.
semua bisa didapat dengan mudah. Orang Jogja cukup beruntung gitu. Kita dikelilingi ada gunung, ada Kopeng yang menyediakan banyak sayuran, ada organik, kemudian ada juga laut selatan. Jadi untuk segi bahan sih saya nggak pernah merasakan wah susah nih cari bahan di sini. Justru kita sangat beruntung menurut saya gitu. Nah, justru keberuntungan itu yang harusnya dimanfaatkan atau diolah sebaik mungkin gitu. Jangan sia-sia gitu. Misilih nih, gak semua orang mau makan sehat. Tantangannya justru datang dari keluarga. Gimana caranya mengajak keluarga yang terbiasa dengan makanan serba garam, micin dan gula beralih ke makanan sehat? Ayo, ngaku deh. Siapa yang lebih suka jajan daripada makan masakan sehat rumahan buatan ibu? Kak Sarah gak asal membeli produk lokal. Cuma produk-produk organik yang ramah lingkungan dan jelas asal-usulnya saja yang dipilih. Harus dicek betul sebelum belanja ya. Jangan sampai ada bahan baku tersembunyi yang ternyata ngasih efek buruk buat tubuh. Mau sehat, malah bahaya. Tenang, saat ini sudah banyak kok produsen bahan makanan organik lokal yang harganya bersahabat di kantong. Beberapa di antaranya bahkan sudah go internasional. Produsen produk organik lokal Kak Sarah semakin berkembang. Tahun 2013, Kak Sarah membuka kafe khusus makanan sehat. Kak Sarah ingin lebih banyak orang ikut merasakan nikmatnya makan sehat. Merasakan cita rasa asli sebuah bahan makanan melalui menu-menu yang disajikan. Itu namanya sebuah warung Prancis, tapi nggak seutuhnya Prancis sebenarnya. Mungkin lebih ke fusion ya antara Prancis dan Indonesia. Ternyata pelanggan kafe justru antusias dengan bahan-bahan organik lokal yang digunakan Kak Sarah. Artinya kesadaran masyarakat buat menggunakan bahan makanan sehat makin tinggi nih. Sampai akhirnya Kak Sarah mengumpulkan produsen produk organik lokal di Yogyakarta bernama Pasar Sagan. Wah, jadi penasaran nih, susah nggak sih memasak makanan sehat yang lezat ala Kak Sarah? Yuk kita intip aktivitas Kak Sarah di kitchen lab miliknya di kawasan Sleman, Yogyakarta. Oke, sekarang kita ada di dapurku, di labku. Sekarang aku akan bikin cold press juice. Jadi cold press juice itu adalah sari, sayur, dan buah. Ada beberapa bahan. Jadi ini aku akan bikin salah satu versi favoritku. Jadi ada beet, ada wortel, ada apel, ada jeruk, dan ada sedikit jahe. Gitu. Jadi kita akan masukkan ke dalam mesin cold press juice ini yang akan memisahkan ampas dengan sarinya. Berbeda dengan jus pada umumnya, cold press juice dibuat dengan teknik ekstraksi dingin menggunakan peralatan khusus, sehingga kualitas sari buah yang kita minum tidak mengalami penurunan. Setiap hari, Kak Sarah bisa memproduksi 50 botol cold press juice dengan beragam varian yang bisa dipesan langsung atau dibeli di beberapa toko organik di kota Jogja. Hari ini, Kak Sarah juga mau bikin menu istimewa nih, favorit putra sematawayangnya Elpitu Chandra. Ada mac and cheese pasta labu dan vegan coco chips yang yummy. Yuk kita intip bahan-bahannya. Ada labu, makaroni, susu kenari, bawang, pala, garam, bayam, butter atau ghee, dan keju vegan sebagai taburan. Labunya diolah jadi pengganti pasta keju. Dijamin gurih kriminya nggak kalah sama keju beneran. Makaroninya berwarna-warni karena dibuat dari tepung singkong yang dipadu dengan aneka sayuran seperti wortel, buah bit, ubi ungu, kunyit, dan daun kelor. Jadi ini kita tumis dulu bawang putih. Aku pakai ghee. Jadi ghee itu adalah sebenarnya butter, tapi dia direbus ya, istilahnya direbus waktu yang lama dan dengan api kecil sampai dia terpisah bagian padatannya dengan cairannya. Jadi dia aromanya sangat enak seperti butter. Tumis bawang putih
Masukkan labu yang sudah dipotong dadu dan masak hingga empuk. Masukkan susu kenari dan biarkan mendidih. Adonan yang sudah matang di blender untuk membuat pasta labu. Pasta ini sausnya labu ya, tadi labu, susu, dan beberapa bumbu. Kita mau blender dulu dan haluskan. Setelah halus, masak pasta labu, beri garam secukupnya, dan masukkan makaroni. Harumnya mac and cheese pasta labunya bikin perut unyil auto lapar nih. Jadi hari ini kita semua lokal dan ini resep kebetulan cookies ini salah satu cookies favorit anakku. Dan kali ini aku mau bikin versi vegan, artinya versi tanpa telur atau produk hewani. Wah, nggak nyangka kan kalau bahan-bahan organik juga bisa disulap jadi makanan super lezat. Lihat aja nih, Pitu sampai lahap banget makannya. Kalau masakannya kayak gini sih, Unyil juga nggak bakal kepikiran pengen jajan. Tapi ingat ya, sehat tidak melulu hanya bergantung pada makanan yang kita konsumsi saja, tapi juga harus mencakup kesehatan jasmani dan rohani. Kalau kata netizen sih, life balance gitu. Jadi ingat ya, kitalah yang harus bertanggung jawab dengan tubuh kita. Memilih makanan tidak hanya asal enak, tapi juga harus sehat dan dibutuhkan oleh tubuh kita.